mereka, barang mereka, harta mereka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama orang kafir Quraisy itu tidak bisa menyentuh Nabi dari sisi akhlak. Tidak bisa mengkritik Nabi dalam masalah akhlak. Mereka bisa mengadakan perlawanan dalam masalah akidah, tetapi masalah akhlak tidak. Karena gelar Nabi yang mereka sematkan sendiri adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan di saat-saat mereka mencaci maki Nabi, memfitnah Nabi, mengatakan Nabi orang gila, mengatakan Nabi tukang sihir atau dukun, di waktu yang sama kalau mereka punya barang berharga, mereka simpannya kemana? Ke Rasulullah SAW. Pernah lihat ada orang gila dikasih uang? Tidak ada, kecuali orang yang difitnah gila pada masa itu. Namun pada waktu yang sama mereka justru meletakkan uang mereka, barang mereka, harta mereka kepada Nabi kita SAW yang mereka katakan gila dengan lisan-lisan mereka. Ini pertama dalam sejarah dan mungkin terakhir dalam sejarah. Tidak ada seorang musuh yang menaruh barang berharganya kepada musuhnya kecuali musuh Nabi kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan akhlak beliau itu tidak tercela. Jadi diakui kawan maupun lawan. Nah, sudahkah musuh kita mengakui akhlak kita? Itu pertanyaannya. Sudahkah ahlul bid'ah mengakui akhlak kita? Itu pertanyaannya. Karena akhlak beliau itu diakui musuh beliau. Tidak ada cacat dalam akhlak Nabi SAW. Oleh karena itu, ini yang harus kita jawab. Bukan dengan lisan, namun dengan sikap, dengan perbuatan, dan dengan akhlak kita kepada masyarakat. Itu poin yang pertama. Berbicara masalah akhlak adalah berbicara tentang prinsip sunnah, berbicara tentang manhaj salaf, sebuah prinsip yang tidak bisa dipisahkan dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Poin yang kedua, bahwa akhlak yang mulia adalah buah yang manis dari akidah dan tauhid yang benar. Jadi akhlak yang mulia adalah cermin bahwa akidah yang kita pelajari selama ini benar-benar menancap di dalam hati. Oleh karena itu banyak sekali hadis yang menggabungkan antara akidah dan akhlak. Nabi sering menggabungkan antara perkara-perkara akidah dengan perkara-perkara apa? Perkara-perkara akhlak. Di antaranya hadis Bukhari Muslim dengan lafaz Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau dia diam. Jadi secara tersirat Nabi ingin menjelaskan kepada kita, kalau benar Anda beriman kepada Allah, Anda beriman bahwa Allah itu As-Sami, Allah Maha mendengar setiap huruf yang kita katakan. Anda benar-benar yakin bahwa Allah memiliki malaikat yang Allah firmankan dalam surat Qaf, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun huruf yang keluar kecuali dicatat oleh Raqib dan Atid. Dan Anda yakin Anda akan dibangkitkan oleh Allah. Dan setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat akan Allah mintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah Anda berkata baik atau diam. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi kalau benar-benar akidah itu masuk ke dalam hati, bukan hanya retorika, bukan hanya ceramah, bukan hanya goresan pena, bukan hanya tutup buku. Memang yang dibuka sih Adabul Mufrad, yang dibuka Riyadhus Shalihin, tapi masih ghibah, masih menggunjing orang, masih mencaci orang, masih suudzon dengan orang dan dia ungkapkan dengan lisannya, maka iman Anda lemah walaupun penampilan Anda sudah islami, walaupun penampilan Anda sudah sunnah. Ini yang dikatakan Nabi, setiap kata dan kalimat yang kita ucapkan, yang kita pertaruhkan adalah akidah kita kepada Allah dan hari kiamat. Jadi hati-hati berbicara, karena setiap kalimat itu adalah cermin seberapa dalam iman Anda kepada Allah, iman Anda kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah,
dan iman Anda kepada hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang berkata baik, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Makanya prinsip yang diajarkan oleh Allah kepada kita, apalagi yang ibadahnya sudah benar. Apa kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 53? Allah katakan, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, ibadi, ibad, ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beribadah kepadanya, yang ibadahnya ikhlas dan ittiba kepadanya.